Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Irfan selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini dalam materi kelompok 5, yaitu bukti audit, tujuan audit, program audit, dan kertas kerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisa Pratiwi dengan NIM 2103121120. Dan saya Negeri Safuji Utami dengan NIM 210311121118. Baik, untuk daftar isi yang akan kami presentasikan pada presentasi kali ini, yang pertama ada audit top down versus audit bottom up, lalu ada keputusan penting tentang bukti audit, tujuan audit spesifik dan bukti audit, informasi penguat dan prosedur audit, lalu ada pemrosesan data elektronik dan prosedur audit, program audit, dan yang terakhir kertas kerja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu audit top down versus audit bottom up. Audit top down atau audit evidence berfokus pada upaya auditor dalam memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri, sasaran dan tujuan manajemen, bagaimana manajemen menggunakan sumber dayanya untuk mencapai sasaran, keunggulan kompetitif organisasi di pasaran, proses bisnis inti, serta laba dan arus kas yang dihasilkan. Sedangkan dalam bukti audit bottom up atau bottom up audit evidence berfokus pada pengujian secara langsung atas transaksi, saldo akun, serta sistem yang mencatat transaksi tersebut yang pada akhirnya menghasilkan saldo akun. Bukti bottom up ini meliputi beberapa bentuk penarikan sampel transaksi atau penarikan sampel terinci yang mendukung saldo akun, misalnya setiap item dalam persediaan ataupun piutang usaha, dan mengevaluasi kewajaran penyajian dari setiap rincian yang terakumulasi dalam laporan keuangan. Auditor mengembangkan strategi audit yang menggabungkan suatu kombinasi antara bukti audit top down dan bottom up. Ini juga tertera pada SA 500 revisi 2021. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Yang kedua, ini ada pembahasan mengenai keputusan penting tentang bukti audit. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu sifat pengujian audit. Sifat atau nature pengujian audit mengacu pada sifat dan efektivitas audit yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu saat pengujian audit, yaitu timing mengacu pada kapan auditor akan melaksanakan pengujian audit serta menarik kesimpulan audit. AU 31302 substantif test prior to balance sheet date atau SAS 45 ini menyatakan bahwa pengujian audit pada tanggal interim dapat memberikan pertimbangan awal tentang masalah-masalah signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pada akhir tahun. Dan yang ketiga yaitu ada luas pengujian audit. Prosedur audit ini berkaitan dengan keputusan tentang berapa banyak bukti audit yang harus diperoleh. Bukti yang lebih banyak diperlukan untuk mencapai suatu tingkat risiko deteksi yang rendah dibandingkan dengan tingkat risiko yang tinggi. Sebagai contoh, seorang auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi sebanyak 50% dari akun yang ada dalam akun piutang usaha, atau hanya 10% saja dari akun-akun yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada penetapan staf untuk melaksanakan audit. Keputusan terakhir yang dapat mempengaruhi lingkup dan pelaksanaan audit adalah penetapan staf audit atau staffing, serta keputusan audit tentang penugasan dan supervisi personel merupakan hal yang penting dalam perencanaan audit. Nah, singkatnya itu, auditor membuat 4 pilihan penting yang berkaitan dengan bukti audit. Yang pertama, tadi bukti apa yang harus diperoleh atau sifatnya. Lalu yang kedua ada bila mana akan memperoleh bukti atau saat itunya, dan berapa banyak bukti yang akan diperoleh, luas. Dan yang terakhir yaitu siapa yang akan ditugaskan untuk memperoleh bukti tersebut.
Yang ketiga, di sini ada pembahasan mengenai tujuan audit spesifik dan bukti audit. 5 asersi manajemen yang digariskan dalam standar auditing yang berlaku umum, yaitu GAAS, adalah sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu keberadaan dan keterjadian, existence and occurrence. Lalu ada kelengkapan, completeness, dan yang ketiga ada hak dan kewajiban, right and obligation, ada penilaian atau alokasi, valuation or allocation, lalu yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Auditor mengidentifikasikan tujuan audit secara spesifik berdasarkan asersi manajemen dalam laporan keuangan ini karena setiap tujuan audit memerlukan bukti yang berbeda pula. Untuk penjelasan lebih jelasnya ini di poin 1, yaitu tujuan audit untuk keberadaan dan keterjadian. Berkaitan dengan masalah keberadaan dan keterjadian atau existence and occurrence, biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada validitas atau pisah batas cut-off, yaitu semua transaksi tercatat benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua yaitu validitas atau validity. Semua aktiva, kewajiban, ekuitas adalah valid dan telah dicatat sebagaimana mestinya dalam neraca. Pada saat auditor memeriksa siklus penjualan dan penagihan, dia juga harus mengikuti 3 alur transaksi utama. Nah, transaksinya itu yang pertama ada penjualan kredit, penagihan, dan penyesuaian penjualan. Untuk poin yang kedua, yaitu ada tujuan audit untuk kelengkapan. Ini berkaitan dengan masalah kelengkapan atau completeness. Auditor biasanya akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kelengkapan atau pisah batas cut-off-nya itu semua transaksi yang telah terjadi itu dalam periode tersebut sudah dicatat. Dan untuk yang kedua ada kelengkapannya, semua saldo yang tercantum dalam neraca meliputi semua aktiva, kewajiban, dan ekuitas sebagaimana mestinya. Lalu ada poin ketiga, tujuan audit untuk hak dan kewajiban. Tentang masalah dan hak kewajiban atau right and obligation, biasanya auditor menguji kepemilikan atau ownership, kesesuaian atas hak entitas terhadap aktiva, serta hak kepemilikan yang jelas terhadap aktiva. Apabila ingin mempertimbangkan kelangsungan, usaha, ataupun arus kasnya, auditor ini harus mengukur resiko dari kemungkinan klien tersebut telah menggadaikan atau menjual piutangnya. Dan selanjutnya juga merencanakan untuk melakukan pengujian atas kepemilikan hak yang memang sesuai. Yang keempat ini ada tujuan audit untuk kelengkapan, yaitu berkaitan dengan masalah penilaian atau alokasi, valuation allocation. Biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penerapan GAAP-nya, bahwa saldo telah dinilai sebagaimana mestinya untuk mencerminkan penerapan GAAP dalam hal penilaian kotor dan alokasi jumlah tertentu antar periode. Lalu yang kedua ada pembukuan dan pengikhtisaran. Transaksi ini telah dibukukan dan diikhtisarkan sebagaimana mestinya dalam jurnal dan buku besar. Dan yang terakhir itu ada nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Saldo-saldo telah dinilai sebagaimana mestinya pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu yang kelima, ini ada tujuan audit untuk penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit spesifik dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan setiap klien. AU 326.09, evidenmental matter SAS nomor 31, 48, dan 80. Menyebutkan bahwa auditor harus mempertimbangkan satu, yaitu keadaan di mana klien beroperasi, lalu ada sifat kegiatan ekonominya, dan yang terakhir yaitu praktik akuntansi yang unik untuk industri tersebut. Nah, tujuan audit ini akan membantu auditor dalam merencanakan bukti audit yang memang diperlukan. Dalam pelaksanaan audit itu, auditor menerapkan prosedur audit yang spesifik sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya ini ada bukti audit, informasi penguat, dan prosedur audit. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kompetensi bukti audit adalah relevansi, sumber, ketepatan waktu, dan objektivitas. Untuk yang pertama itu mengenai data akuntansi dan informasi penguat.
Bagi yang menekuni bidang auditing tentunya lebih akrab dengan komponen dasar dari akuntansi yang mendasari, yaitu seperti jurnal, buku besar, kertas kerja, rekonsiliasi, dan sebagainya. Namun untuk data akuntansi yang mendasari saja itu kurang cukup. Di dokumenter atau documentary evidence juga digunakan secara luas dalam auditing dan dapat dikaitkan dengan setiap tujuan audit spesifik tergantung pada situasi yang ada. Lalu ada prosedur audit. Prosedur audit atau audit procedures itu adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencakup dan mencukupi dan kompeten. Berikut ini adalah 10 jenis prosedur audit yang akan dibahas, yaitu ada prosedur analitis, ada inspeksi, ada konfirmasi, permintaan keterangan, penghitungan, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, pengamatan, pelaksanaan ulang, dan yang terakhir yaitu teknik audit berbantuan komputer. Untuk yang pertama yaitu prosedur analitis, itu merupakan terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi penghitungan dan penggunaan rasio sederhana, analisis vertikal, dan laporan persentase. Perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model sistematis dan statistik. Yang mana di sini ada tercantum dalam SA 500 A21 revisi tahun 2021. Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan melaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Yang selanjutnya yaitu ada inspeksi. Inspeksi ini meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Tercantum juga dalam SA 500 A14. Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Yang ketiga ini ada konfirmasi, yaitu bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor ini memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang independen di luar organisasi klien, yang mana dalam kasusnya mungkin klien membuat permintaan kepada pihak luar secara tertulis, bisa berupa instruksi permintaan kepada penerima yang mengirimkan tanggapannya secara langsung. Dan ini juga tercantum dalam SA 500 A18, konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga. Pihak yang mengkonfirmasi dalam bentuk kertas, alat, atau secara elektronik atau media lain. Yang keempat ini ada permintaan keterangan, yaitu meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan. Umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakan prosedur analitis atau permintaan keterangan. Atau permintaan keterangan ini berkaitan dengan ketersediaannya persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Hal ini juga tercantum dalam SA 500 A22. Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan baik keuangan maupun non-keuangan di dalam ataupun di luar entitas. Selanjutnya ada perhitungan. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan atau counting adalah satu, perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada. Lalu yang kedua yaitu akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Nah, ini juga menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisiknya tentang jumlah yang ada, sementara yang kedua setelah yang tadi itu dapat dipandang dalam penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal dari bukti-bukti yang ada. Teknik ini juga menyediakan bukti auditing bottom-up, namun auditor seringkali terdorong untuk memperoleh bukti top-down terlebih dahulu guna mendapatkan konteks ekonomi dari prosedur penghitungan.
Tercantum juga dalam SA 500 A19, penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau pencatatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. Dan yang keenam yaitu adalah ada penelusuran. Dalam penelusuran ini sering juga disebut sebagai penelusuran ulang. Auditor yang pertama itu memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan. Yang kedua yaitu menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pemeriksaan bukti pendukung. Di sini meliputi yang pertama, pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan yang kedua mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut dan untuk menentukan validitas dan penelitian pencatatan akuntansi. Prosedur ini juga digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang seharusnya dalam catatan akuntansi. Dan yang kedelapan ini ada pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja ini sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Tercantum juga dalam SK 500 A17, observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh pihak lain. Sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Yang kesembilan, ini ada pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang, penghitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Dalam SA 500 A20, pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian internal entitas. Lalu yang terakhir itu ada teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau disebut juga Computer Assistant Audit Technicals atau CAAT untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. CAAT ini dapat digunakan untuk memperoleh bukti top down atau bottom up. Digunakan juga sebagai prosedur analitis untuk mengembangkan harapan atas saldo akun atau golongan transaksi, atau dapat juga digunakan untuk melaksanakan pengujian yang sesuai dengan harapan auditor. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada di pemrosesan data elektronik dan prosedur audit. Jadi, pemrosesan data elektronik ini memiliki implikasi yang penting bagi pengumpulan bukti audit. Dalam beberapa hal, semua transaksi yang telah dicatat dalam bentuk elektronik didukung oleh bukti dokumenter. Namun, bukti tertentu apabila arsipnya diubah dan tidak terdapat arsip cadangan, perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap audit. Pemrosesan data ini ada dalam SA 500 A12. Sifat dan saat prosedur audit yang digunakan dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa beberapa data akuntansi dan informasi lainnya mungkin hanya tersedia dalam bentuk data elektronik atau hanya tersedia pada waktu atau periode tertentu. Jadi entitas lainnya mungkin menggunakan pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau ADI atau Image Processing System. Dalam EDI ini, entitas dan pelanggannya atau pemasok menggunakan jaringan komunikasi untuk melaksanakan transaksi bisnis secara elektronik. Transaksi pembelian, pengiriman, bukti pengiriman kas, dan pengeluaran kas seringkali diselesaikan sepenuhnya melalui pertukaran pesan elektronik di antara pihak-pihak terkait. Sedangkan dalam image processing system, dokumen berkaitan dengan
yang ada di scanning dan diubah menjadi bentuk elektronik agar dapat disimpan dan digunakan sebagai referensi dan dokumen sumber tidak dapat dipakai setelah perubahan tersebut. Nah, untuk yang pertama ada pengaruh atas saldo akun dan golongan transaksi yang material. Jadi auditor harus mempertimbangkan implikasi pemrosesan data elektronik atas saldo akun dan golongan transaksi yang material. Sebagai contohnya, klien audit dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk menyelenggarakan catatan buku pembantu atas akun aktiva tetap dan menghitung beban penyusutan setiap aktiva tersebut. Lalu yang kedua ada pengaruh terhadap sifat pengujian audit. Akan terdapat beberapa implikasi terhadap sifat pengujian audit apabila klien menyelenggarakan dokumentasi dan bukti yang penting dalam bentuk elektronik untuk suatu saldo akun atau golongan transaksi yang material. Jadi hal tersebut akan mempengaruhi prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang klien, pengujian pengendalian, dan juga pengujian substantif. Yang ketiga ada pengaruh terhadap saat pengujian audit. Jadi apabila klien menggunakan image processing system untuk melakukan scanning terhadap dokumen dan dokumen yang asli tidak dipakai, auditor akan mempertimbangkan implikasi saat prosedur tersebut diterapkan berkaitan dengan saldo akun dan transaksi yang material. Yang selanjutnya ada pengaruh terhadap luas pengujian audit. Apabila klien menyelenggarakan pencatatan dalam bentuk elektronik dan auditor dapat secara langsung mengakses catatan elektronik tersebut, maka keadaan ini dapat memiliki implikasi signifikan terhadap luasnya prosedur audit. Lalu ada pengaruh terhadap penetapan staf audit dalam suatu tim audit ini senantiasa memiliki anggota seorang spesialis audit komputer. Jadi seorang spesialis audit komputer ini dilatih untuk memiliki implikasi audit terhadap sistem pemrosesan data elektronik klien serta mampu mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Lalu ada standar auditing selanjutnya ada program audit. Nah, di standar auditing yang berlaku umum atau AU 311.05 ini menyatakan dalam merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan, serta harus mempersiapkan suatu program audit secara tertulis untuk setiap audit. Jadi maksud dari suatu program audit ini adalah untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit ini berlangsung. Jadi program audit atau audit program ini menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor ini merupakan hal penting untuk mencapai tujuan audit. Bentuk program audit ini sangat beragam, tergantung pada kondisi audit, praktek, serta kebijakan kantor akuntan tersebut. Program audit juga mendokumentasikan strategi audit. Biasanya auditor berusaha menyeimbangkan prosedur audit top and down dan bottom up ketika mengembangkan suatu program audit. Berikut gambaran umum tentang jenis pengujian audit yang termasuk dalam program audit ini. Yang pertama ada prosedur audit, prosedur analitis atau analytical procedures. Jadi di sini meneliti hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non keuangan untuk mengembangkan harapan atas saldo laporan keuangan. Lalu ada prosedur awal atau initial procedures, meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman atas faktor persaingan bisnis dan industri klien, serta struktur pengendalian internya. Lalu ada pengujian pengendalian atau test of control. Pengujian pengendalian intern yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. Selanjutnya ada pengajuan transaksi atau test of transactions, pengujian substantif yang terutama meliputi tracking atau vouching transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari. Selanjutnya ada pengujian saldo atau test of balance,
berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut. Dan yang terakhir ada pengujian, penyajian, dan pengungkapan atau test of presentation and disclosure. Mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh JAP. Nah, auditor ini mempertimbangkan bauran dari prosedur audit atau prosedur analitis, tracking, vouching, konfirmasi, dan sebagainya, yang secara ekonomis dapat memberikan auditor keyakinan yang memadai tentang tujuan audit dan akhirnya tentang laporan secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu, auditor merencanakan bukti audit yang harus diperoleh dalam pelaksanaan suatu audit. Selanjutnya ada kertas kerja. Dokumentasi bukti audit disediakan dalam kertas kerja. Dalam SAS nomor 41 Working Papers AU 339.03 menguraikan kertas kerja atau working papers sebagai catatan yang disimpan oleh audit tentang prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan masalah. Yang dicapai dalam bukti audit, kertas kerja memberikan yang pertama dukungan utama bagi laporan audit, cara untuk melakukan koordinasi dan supervisi audit, bukti bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan GAAS. Jadi kertas kerja ini harus disusun sesuai kebutuhan perikatan secara spesifik. Dalam SA nomor 500 revisi 2021, catatan akuntansi adalah catatan entry akuntansi awal dan catatan pendukungnya seperti cek dan catatan transfer dan elektronik, faktur, kontrak, buku besar dan buku pembantu, entry jurnal dan penyesuaian lain atas laporan keuangan yang tidak tercermin dalam entry jurnal dan catatan seperti kertas kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, rekonsiliasi, dan pengungkapan. Dalam jenis kertas kerja ini terdapat beberapa yang pertama ada kertas kerja neraca saldo, tersedia kolom-kolom untuk saldo buku besar tahun berjalan atau sebelum penyesuaian dan reklasifikasi audit, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, reklasifikasi, dan saldo akhir yang telah diaudit. Dicantumkannya saldo akhir atau yang telah diaudit tahun sebelumnya akan mempermudah pelaksanaan prosedur analitis tertentu. Lalu ada schedule dan analisis. Schedule kertas kerja atau working paper schedule dan analisis kertas kerja atau working paper analis digunakan secara bergantian untuk menggambarkan setiap kertas kerja yang membuat bukti yang mendukung item-item dalam kertas kerja neraca saldo. Lalu ada memoranda, audit, dan informasi penguat. Memoranda audit atau audit memoranda ini merujuk pada data tertulis yang disusun oleh auditor dalam bentuk naratif. Memoranda ini meliputi komentar-komentar atas pelaksanaan prosedur audit yang meliputi lingkup pekerjaan, temuan-temuan, dan kesimpulan audit. Jadi selain itu auditor juga dapat menyusun memoranda audit untuk mendokumentasikan informasi penguat. Lalu ada ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal reklasifikasi. Penting sekali untuk membedakan antara ayat jurnal penyesuaian dengan ayat jurnal reklasifikasi. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries ini merupakan koreksi atas kesalahan klien sebagai akibat pengabaian atau penerapan GAP. Lalu ada menyusun kertas kerja. Terdapat sejumlah teknik dan mekanisme dasar yang digunakan secara luas dalam menyusun kertas kerja. Teknik-teknik dasar yang harus diperhatikan untuk menyusun kertas kerja yang baik adalah yang pertama ada judul atau heading. Jadi setiap kertas kerja harus memuat nama klien, judul deskriptif yang dapat mengidentifikasi isi dan kertas kerja tersebut seperti rekonsiliasi Bank City Nasional Bank, serta tanggal neraca atau periode yang menjadi ruang lingkup audit. Lalu yang kedua ada nomor indeks atau index number. Setiap kertas kerja ini diberi nomor indeks atau nomor referensi untuk tujuan identifikasi atau pengarsipan. Selanjutnya ada referensi silang atau cross referencing.
Jadi tanda koreksi, jadi merupakan tanda koreksi berupa simbol-simbol seperti tanda pengecekan yang digunakan dalam kertas kerja, menunjukkan bahwa auditor telah melaksanakan sejumlah prosedur pada item-item di mana tanda pengecekan tersebut diberikan, atau dapat juga berarti bahwa informasi tambahan tentang item tersebut dapat diperoleh pada bagian lain dalam kertas kerja tersebut. Lalu ada yang terakhir ada tanda tangan dan tanggal atau signatures dan dates. Jadi di sini setelah menyelesaikan masing-masing tugasnya, penyusun maupun mereview kertas kerja tersebut harus membubuhkan para dan tanggal pada kertas kerja tersebut. Selanjutnya ada mereview kertas kerja. Jadi terdapat beberapa tingkatan dalam melakukan review kertas kerja dalam suatu kantor CPA. Review tingkat pertama dilakukan oleh supervisor dan penyusun seperti atasan atau manajernya. Review dilakukan apabila pekerjaan pada segmen tertentu dalam suatu audit telah diselesaikan. Pihak yang melakukan review terutama menekankan perhatian pada lingkup pekerjaan yang dilakukan, bukti dan temuan yang diperoleh, serta kesimpulan yang telah dicapai oleh penyusun. Review lainnya dilakukan atas kertas kerja apabila pekerjaan lapangan telah diselesaikan semuanya. Lalu yang terakhir ada pengarsipan kertas kerja. Kertas kerja ini diarsipkan menurut dua kategori sebagai berikut. Yang pertama ada file permanen atau permanent file, memuat data yang diharapkan tetap bermanfaat bagi auditor dalam banyak perikatan dengan klien di masa mendatang, dan file tahun berjalan atau current file memuat informasi penguat yang berkenaan dengan pelaksanaan program audit tahun berjalan. Jadi pada umumnya item-item yang dijumpai dalam berkas permanen ini ialah yang pertama ada salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien, bagian akun dan manual atau pedoman prosedur, struktural organisasi, tata letak pabrik, proses produksi, dan produk-produk utama. Ketentuan-ketentuan dalam modal saham dan penerbitan obligasi, salinan kontrak jangka panjang seperti sewa guna usaha, rencana pensiun, perjanjian pembagian laba dan bonus, schedule amortisasi kewajiban jangka panjang, serta penyusutan aktiva pabrik. Ikhtisar prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh klien. Yang terakhir, dalam presentasi ini yaitu pemilikan dan penyimpangan kertas kerja. Kertas kerja menjadi milik kantor akuntan, bukan milik klien atau pribadi auditor. Namun hak kepemilikan oleh kantor akuntan tersebut masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam kode etik profesi auditor itu sendiri. Jadi peraturan 301 atau Code of Professional Conduct dari AICPI menentukan bahwa seorang CPA dilarang untuk mengungkapkan setiap informasi rahasia yang diperoleh selama pelaksanaan penugasan profesional tanpa seizin klien, kecuali untuk kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Penyimpanan kertas kerja terletak pada tangan auditor, di mana dia bertanggung jawab untuk menyimpankannya dengan aman. Kertas kerja yang tergolong sebagai file permanen akan disimpan untuk waktu yang tidak terbatas, sedangkan kertas kerja yang tergolong sebagai file tahun berjalan akan disimpan selama file tersebut diperlukan oleh auditor untuk melayani klien atau diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum sebagai retensi catatan. Ketentuan mengenai batasan waktu penyimpanan jarang yang melampaui waktu 6 tahun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab nanti akan disampaikan diskusinya di grup audit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.